Menikahi gadis SMA Tengil. Bab 034. Jemari Nindi saling meremas di balik punggung. Rasanya ia benar-benar kehilangan muka di hadapan sang guru. Entah apa yang akan dilakukan Arga terhadapnya, Nindi harus siap-siap mendapat hukuman. Terlebih, guru super galak itu sedang menghujam tatapan penuh intimidasi, membuat nyalinya menciut bak tanaman layu. Jangan bilang sepatunya Novi jalan sendiri ke sini. Meskipun nada Arga terdengar santai, namun terasa sangat menakutkan bagi Nindi. Tubuh gadis itu merinding karenanya. Ia memberanikan diri menatap manik hitam lelaki bertubuh tinggi menjulang di hadapannya. Hehe, enggak sih, Pak. Sepatunya datang sama orangnya, ucapnya ragu dan terbata-bata. Maaf, saya hanya dilarang Novi untuk ngomong ke Bapak. Tapi, sumpah, bukan saya yang pengaruhi Novi supaya pergi dari rumah Bapak. Kalau bukan kamu, lalu siapa? Arga tahu Nindi tidak ada hubungannya dengan kepergian Novi dari rumahnya, namun setidaknya ia bisa menggali sedikit informasi dari gadis itu tentang alasan sebenarnya kepergian Novi. Meskipun ia harus sedikit menekan gadis itu untuk memancingnya. Saya nggak tahu, Pak. Novi nggak cerita apa-apa ke saya selain bilang mau pindah dari rumah Pak Arga. Yakin Novi nggak cerita apa-apa? Yakin, Pak. Menaikkan dua jari sejajar dengan dada. Kapan Novi cerita ke kamu kalau dia mau pindah dari rumah saya? Sebelum kita berangkat ke perkemahan. Novi cuma cerita kalau mau pindah dari rumah Bapak. Katanya nggak enak repotin terus. Jadi, dia mau cari kosan murah. Karena saya tinggal sendirian, jadi saya tawarin untuk tinggal di kosan saya. Kebetulan di sini sesuai dengan yang dicari Novi. Khusus putri dan jam tamu nggak bebas, ungkap Nindi panjang lebar. Berharap kadar menyeramkan Pak Guru sedikit berkurang. Itu jujur atau? Jujur, Pak. Swear. Sambar Nindi secepat kilat. Kata Pak Ustadz bohong itu dosa. Arga menghembuskan napas panjang. Ya sudah, kali ini saya percaya sama kamu. Nindi hanya tersenyum kecut. Menarik napas dalam-dalam demi mengurangi rasa gugup. Sesekali ia melirik ke arah jendela kamar, entah akan seperti apa reaksi Novi nanti. Arga kemudian beranjak menuju tempatnya memarkir motor dan kembali dalam hitungan menit, lalu menyerahkan sebuah paper bag kepada Nindi. Tolong kasih ini ke Novi. Di situ juga ada HP-nya, tadi ketinggalan di rumah soalnya. Ragu-ragu Nindi menerima paper bag pemberian Arga. Dari aroma yang menguar, ia meyakini kalau benda yang dipegangnya berisi makanan lezat. Baik, Pak. Tanpa sadar ia menghela napas lega. Untuk sementara biar Novi tinggal di sini sama kamu. Yang penting dia baik-baik saja. Kan? Novi baik-baik aja dan sehat, kok, Pak. Nggak kekurangan apapun, jawabnya cepat. Mata Arga kembali mengarah ke kamar Nindi. Sebenarnya, ia bisa saja memaksa masuk ke sana dan membawa Novi untuk ikut dengannya pulang. Namun, untuk kali ini Arga tidak ingin egois. Novi butuh waktu, begitupun dengan dirinya. Ia akan mencoba untuk meluluhkan Novi. Dulu, setidaknya sekarang ia tahu bahwa Novi berada di tempat yang aman. Kalau begitu saya mau minta tolong sesuatu sama kamu. Tatapan Arga kembali tajam dan mengintimidasi, membuat Nindi menunduk. Iya, Pak. Memang kenapa? Kamu kayak lagi ngambek sama pacar, pakai kabur segala dari rumah dan disusul sama Pak Arga. Suara cekikikan Nindi terdengar setelah mengucapkan kalimat itu. Novi tak menyahut. Ia sedang memikirkan bagaimana jika seandainya Nindi mengetahui
Hubungan sebenarnya dengan Arga. Arga menghempas tubuhnya ke sofa sesaat setelah tiba di rumah. Kemudian membuka sepatu dan menggantinya dengan sandal rumahan. Ia lantas mengeluarkan ponsel dari saku celana. Sepanjang perjalanan tadi, entah berapa kali ponselnya berdering. Alis tebalnya saling bertaut saat membaca nama yang tertera pada layar ponsel. Ada belasan pesan yang berasal dari Nindi. Mau ngasih laporan penting apa dia? Punggung Arga yang semula bersandar dengan nyaman seketika tegap. Mau apa Nindi mengirim pesan belasan kali? Arga sampai menduga sedang terjadi sesuatu yang buruk terhadap Novi. Cepat-cepat lelaki itu membuka pesan dan membaca mulai dari yang paling atas. Matanya melotot serius dengan mulut terbuka. Lapor, Pak. Novi lagi ke kamar mandi. Sambil mengirim foto pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Lapor, Pak. Novi lagi ganti baju. Arga tersenyum saat melihat foto Novi yang hanya menggunakan piyama dengan rambut terurai. Sangat manis dan imut menyerupai boneka. Hal yang baru ia sadari belakangan ini. Lapor, Pak. Novi lagi salat. Disertai foto Novi dalam balutan mukena dan berdiri menghadap kiblat. Lapor, Pak. Abis salat, Novi langsung ngaji. Lapor, Pak. Novi lagi hangatin makanan yang Bapak bawa tadi. Arga mendesah frustrasi membaca pesan ini. Lapor, Pak. Kami lagi makan. Terima kasih makanannya. Enak dan bergizi. Sebuah foto di mana dirinya dan Novi makan dengan menggunakan piring berbahan plastik sambil duduk di lantai menghiasi layar ponsel Arga. Lapor, Pak. Novi masuk ke kamar mandi lagi, katanya mau bab. Arga mulai memijat kepala membaca semua pesan dari Nindi. Tulalit juga ini anak. Maksud saya bukan laporan seperti ini, Nindi. Arga mengerutu panjang setelah membaca pesan dari Nindi. Padahal, sebenarnya bukan laporan seperti itu yang ia inginkan. Ia mulai memikirkan kembali perintahnya kepada Nindi tadi. Sepertinya tidak ada yang salah, gumamnya seraya memijat kepala. Akhirnya, Arga memilih pergi ke balkon untuk melihat Dodo, burung beo peliharaannya. Memberi makan dan membersihkan kandangnya. Kemudian kembali ke dapur dan melihat bahan makanan di kulkas. Biasanya di malam seperti ini sudah ada makanan buatan Novi di meja. Cosplay jadi bujangan lagi. Pulang, Sil. Arga mendesah panjang. Kini, ia sendirian ditemani kesunyian. Tidak ada semangat di rumah itu. Semua terasa hambar. Demi melepas rindu, malam ini ia memilih tidur di kamar Novi. Memeluk bantal guling yang biasanya digunakan gadis itu. Bahkan, aroma tubuh Novi masih menempel di sana. Bayang-bayang Novi pun bermunculan dalam pikiran, membayangkan andai hubungannya dengan Novi baik-baik saja, mungkin saat ini mereka sedang menghabiskan waktu berdua di kamar. Selamat tidur, sayang. Pesan itu diketik Arga untuk Novi, tetapi sebelum dikirim, ia hapus lagi. Berpikir sejenak dan merenung. Sudah tidur, belum? Pada akhirnya, pesan bernada datar seperti ini yang terkirim. Rasanya sangat aneh bagi Arga, ini pertama kalinya ia merasa tidak sabar menunggu pesan balasan dari seseorang. Setiap menit ia memeriksa pesan di ponsel, tetapi tak ada balasan dari Novi. Tidak dibalas. Arga meletakkan ponsel ke samping bantal, matanya menatap nanar langit-langit kamar. Hingga deringan ponsel berhasil menyadarkannya dari lamunan. Buru-buru ia menyambar benda pipi itu dan menggeser simbol hijau tanpa melihat nama pemanggil. Ya, sayang. Udah tidur belum? Tanyanya, tanpa basa-basi. Sayang-sayang.
Kesurupan apa kamu panggil sayang segala? Kening Arga berkerut mendengar suara Novi yang biasanya lembut mendadak serak. Menyerupai wanita berambut putih dalam film kolosal. Kok suara kamu jadi tua begini? Memangnya kamu berharap suara ibu kayak apa? Pertanyaan itu membuat Arga tersentak. Baru menyadari siapa yang sedang berbicara dengannya di telepon. Karena rindunya kepada Novi, ia sampai melupakan suara wanita yang melahirkannya ke dunia. Ibu, memangnya kamu pikir siapa? Oh, ibu tahu. Jangan-jangan kamu sudah punya pacar di belakang ibu, ya? Tuduh wanita itu. Bukan gitu, Bu. Terus ngapain kamu jawab telepon pakai panggil sayang? Nggak kenal sama suara ibu lagi. Arga, jangan coba-coba kamu hianati amanah ayah kamu, ya. Kamu sudah punya calon istri yang sudah ditetapkan sejak lama. Kalimat panjang itu membuat Arga meringis pelan. Iya, Bu. Aku nggak pernah lupa. Bagus. Pokoknya ibu nggak mau kalau sampai kamu menjalin hubungan dengan sembarang perempuan. Aku sudah usaha untuk cari dia, Bu. Tapi, keluarga mereka nggak ada di kampung itu. Kalau dia nggak ketemu, apa aku harus jomblo sampai tua? Ya kamu cari dulu, dong. Setidaknya sampai ada kepastian tentang dia, ibu bisa tenang. Kalaupun dia menolak untuk dijodohkan dengan kamu, berarti itu bukan tanggung jawab kamu lagi. Arga mengasah otak mendengar omelan panjang ibunya. Mencari celah untuk mengganti topik. By the way, besok kan ulang tahun ibu, mau kado apa? Tanya Arga, bermaksud mengalihkan pembicaraan. Kebetulan besok ibunya akan pulang dari luar kota. Ibu cuma berharap kamu cepat menemukan gadis itu dan menikah. Ingat, usia kamu sudah matang untuk nikah, Arga. Arga terdiam dengan pikiran melayang. Udah nikah, Bu. Bukan sama jodoh pilihan ayah, tapi jodoh pilihan Dodo. Ya udah, Bu. Sampai ketemu besok. Ibu berangkat jam berapa? Agak sore. Kita makan malam di rumah ibu aja, ya? Oke. Panggilan berakhir, Arga menghela napas lega. Tak dapat membayangkan akan seperti apa kemarahan ibunya nanti jika tahu bahwa putranya sudah menikah secara diam-diam dengan seorang gadis remaja. Setidaknya, sebelum ibu tahu tentang Novi, aku harus menemukan dia dan membatalkan perjodohan kami. Teks. Lapor, Pak. Novi mau berangkat ke sekolah. Sederet laporan pagi dari Nindi membuat Arga mendesah panjang. Ingin rasanya membanting benda pipih berwarna hitam itu. Sejak semalam, laporan dari Nindi memenuhi ponselnya. Sebab apapun yang dilakukan Novi, pasti masuk ke dalam laporan. Saya juga tahu kalau kamu dan Novi mau berangkat. Gerutu lelaki itu sambil menatap punggung Nindi dan Novi yang berjalan kaki sambil mengobrol. Kosan tempat Nindi tinggal berlokasi tak begitu jauh dari sekolah, sehingga bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Arga merasakan hatinya bak diremas melihat Novi tersenyum ceria, seolah tak ada beban lagi dalam hidupnya. Selama tinggal bersamanya, ia hampir tak pernah melihat istrinya itu seceria sekarang. Novi selalu murung. Beberapa kali ia juga mendapatinya ketiduran di atas sajadah dengan mata sembab, usai menjalankan salat. Apa akan lebih baik kalau aku lepasin kamu? Tidak. Bagaimana ia bisa melepas wanita yang telah ia halalkan itu? Cinta sudah berkembang bahkan tanpa Arga sadari, dan ia tidak akan rela jika sampai harus kehilangan Novi. Lapor, Pak. Sudah sampai sekolah. Isi pesan Nindi, disertai gambar gerbang kokoh sekolah. Lapor ke Menteri Pendidikan sana. Maki Arga pada ponsel di tangannya.
Tek, X. Seharian ini suasana hati Arga benar-benar buruk. Pagi tadi ada mata pelajaran olahraga yang ditutup dengan menyebalkan karena Novi mendiamkan dirinya. Bahkan gadis itu tak menatap Arga sama sekali. Meskipun begitu, Arga tak menyerah. Ia akan melakukan apapun untuk mendapatkan hati Novi. Seperti siang ini, usai jam sekolah. Ia sengaja mendatangi kosan Nindi dengan membawa banyak makanan. Ia juga menitipkan sejumlah uang untuk Novi kepada Nindi. Sil, sebenarnya Pak Arga itu aslinya baik, ya. Bawain kamu makanan, ngasih uang jajan banyak. Novi hanya diam menatap sebuah amplop berisi uang tunai yang dititipkan Arga. Kamu nggak mau ambil uangnya? Simpan aja, Nin. Buat makan kita sehari-hari.